Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah buku yang sangat inspiratif, bahkan kemudian menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk sungguh-sungguh mencari tempat yang dimaksudkan di buku itu. Buku ini tentang Shangri-La, suatu tempat yang digambarkan real sekaligus mistis, sekaligus juga imajinatif. Kombinasi antara keduanya. Kisahnya tentang pilot yang kemudian pesawatnya jatuh di pegunungan Himalaya, yang kemudian dirawat dan diterima di sebuah biara di sana. Dan di situ kemudian dia menemukan tempat itu sebagai Shangri-La, yaitu tempat yang bisa digambarkan nirwana di bumi ini, surga di dunia. Karena di situ dia dirawat oleh para biksu, yang kemudian mereka seperti ageless, abadi. Dan mereka merasakan sukacita yang berasal dari dalam. Ketika berada di Shangri-La, mereka merasa seperti damai, tenang, dan penuh harapan. Segala ingatan memori negatif hilang. Yang tinggal adalah memori positif, kenangan manis. Dan karena itu hati selalu penuh sukacita. Dan orang-orang di sana tidak menua. Gambarannya penuh dengan sukacita dan kedamaian. Harapan bagi semua orang. Gambaran tentang Shangri-La ini menarik begitu banyak orang. Sampai ada seorang reporter, jurnalis yang penasaran dan kemudian mencoba napak tilas menyusuri Shangri-La ini, berusaha untuk menemukannya. Dengan berbagai macam perjalanan, akhirnya reporter ini sampai di sana, di sebuah biara yang sekarang sudah tidak ada lagi, di perbatasan antara Pakistan dan China, di pegunungan Himalaya, di antara suku Hunza. Dan memang orang-orang suku Hunza umur 100 itu dianggap masih muda sampai sekarang. Dan reporter itu juga merasakan kedamaian yang luar biasa di tempat itu. Energinya sangat positif. Tetapi kemudian ketika dia kembali, dia membuat sebuah pernyataan yang sangat menarik. Sebetulnya perjalanan saya mencari Shangri-La di luar sana adalah perjalanan menemukan Shangri-La di dalam diri saya. Dan saya sangat setuju. Setiap orang membutuhkan Shangri-La, tempat penuh pengharapan, kasih, dan kedamaian. Dan tempat itu sebetulnya ada di dalam diri kita sendiri, yaitu di dalam kesadaran. Di dalam kesadaran itu justru baik kenangan manis maupun kenangan yang pahit muncul, tetapi sekaligus lenyap. Karena di dalam kesadaran itu, kesadaran seperti langit, dan kenangan manis maupun kenangan yang pahit seperti awan yang datang silih berganti. Demikian juga pikiran-pikiran, baik yang positif dan negatif. Dan menurut saya, kesadaran juga bisa mendatangkan dan menghadirkan kenangan-kenangan yang manis saja. Sementara kenangan-kenangan yang pahit bisa lenyap. Karena dalam kesadaran itu, kesadaran juga mampu mengendalikan kenangan. Dan karena itu, Tuhan Yesus dalam perayaan Ekaristi persis mau mendatangkan Shangri-La dalam hidup kita. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Anamnese, kenangan indah yang mau diwariskan kepada kita. Yaitu kenangan ketika Tuhan sangat mencintai kita, mengusir semua kegelapan dan kegalauan,
dan meninggalkan kenangan indah bahwa Allah sangat mencintai kita. Dan kesadaran kita bisa membiarkan semua kenangan pahit pergi dan mengenangkan kenangan indah ketika kita sangat dicintai. Dan itulah Ekaristi. Ekaristi adalah kenangan indah yang memungkinkan kita menemukan Shangri-La di dalam hati kita masing-masing. Sehingga kita tidak harus pergi jauh keluar sana, tetapi masuk ke dalam diri, ke dalam kesadaran yang memungkinkan melepaskan semua kenangan pahit dan mendatangkan kenangan indah ketika Tuhan sangat mencintai kita. Kita semua membutuhkan Shangri-La, tempat yang penuh harapan, kedamaian dan cinta. Dan itu tidak ada di luar sana, tetapi di dalam diri kita. Kesadaran kita menjadi jalan menuju Shangri-La itu. Kita tinggal duduk tenang dan sadar. Sadar bahwa kita ini ageless, tidak menua. Karena kita adalah shapeless, kesadaran diri tanpa bentuk, yang merupakan kesempurnaan. Kesadaran bersama Tuhan yang memungkinkan melepaskan kenangan pahit dan hanya menyaring kenangan-kenangan indah yang diwariskan Tuhan. Sehingga di dalam kesadaran itu kita sungguh-sungguh sadar sepenuhnya hidup bersama Tuhan dengan kenangan-kenangan indah yang diwariskannya, yaitu cinta tanpa batas yang dilakukan Tuhan dalam keheningan. Tuhan berjalan dalam diam menuju ke Golgota untuk menunjukkan cintanya yang tanpa batas kepada kita. Dan itulah yang kita kenangkan terus-menerus dalam Ekaristi. Sehingga kita dalam kesadaran kita mempunyai Shangri-La. Tempat kelegaan, tempat harapan, cinta, dan kedamaian tanpa batas. Tempat kita selalu bersama dengan Tuhan yang mampu menampung segalanya. Tempat kita selalu ditemani oleh Tuhan Sang Immanuel itu. Sehingga kita selalu mempunyai pengharapan, kita mempunyai kedamaian, kita mempunyai sukacita dan cinta yang terus kita rayakan dan kita rasakan. Karena memang bersama dengan Tuhan yang ada adalah kedamaian. Yang ada adalah perasaan dicintai, perasaan penuh dan utuh, perasaan sempurna, tanpa batas, lega. Jadilah kalian semua sempurna, seperti Bapamu yang di surga, sempurna adanya. Handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.